Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, dan tidak ada nikmat bagi kita melebihi kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita semuanya. Karena dengan waktu inilah modal utama kita untuk bisa menambah amalan-amalan yang terbaik, sekaligus mengoreksi apa yang kita telah lakukan masa lalu kita, dalam rangka untuk mempersiapkan bekal yang terbaik kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah diantaranya mengingatkan, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti Anda, lalu setiap jiwa akan. Ayat ini adalah satu di antara peringatan Allah kepada kita untuk senantiasa kita membayangkan apa yang akan kita alami saat nanti kita menghadap Allah. Yang pasti bahwa kita akan mengakhiri kehidupan kita di dunia, tapi bukan berarti selesai kehidupan kita. Kita akan masuk pada kehidupan yang hakiki, yakni kehidupan yang kekal abadi, kehidupan ba'dal mamat. Itulah hari-hari saat kita menghadap Allah Ta'ala, yang apabila saat itu kita tidak memiliki bekal yang terbaik untuk menghadap Allah, jamaah sekalian, hari itu akan menjadi hari yauma tataqallabu fil qulub wal absar. Akan menjadi suasana hari di mana hati manusia akan bergolak, mata akan terbelalak, karena memang suasana yang membuat atau menjadikan demikian. Oleh karena itulah, tidak ada perhatian terbesar saat kita masih diberikan kesempatan seperti ini, Bapak sekalian, melebihi kita memperhatikan iman kita, memperhatikan ketakwaan kita. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fatasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya bekal yang terbaik bagi kalian adalah ketakwaan Anda. Seandainya kita datang kepada Allah tanpa membawa bekal yang satu ini, jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, apapun yang kita miliki dari perkara dunia dan sisinya la yang sama sekali tidak akan memberikan manfaat. Walaupun kita menjadi konglomerat yang paling hebat, walaupun kita bisa membanggakan semua anak cucu kita, tapi Allah telah ingatkan, hari itu suasananya yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu hari harta Anda sebanyak apapun, anak Anda sehebat apapun,
tidak akan memberikan manfaat sedikit pun kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat, yakni hati yang terhiasi dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, yang ketika di dunia hati seperti ini akan menggerakkan dia untuk senantiasa mempersiapkan bekal terbaik menghadap Allah Ta'ala. Yang Allah gambarkan, jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, berapapun harta yang kita siapkan, kalau kita tidak mempersiapkan bekal yang satu ini, maka sama sekali tidak akan memberikan manfaat. Walaupun harta kita, bahkan kata Allah, emas sebesar bumi. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban wala iftadabi. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kafir sampai matinya dalam keadaan kafir, maka seandainya dia memiliki emas sebesar bumi yang dia jadikan sebagai tebusan saat itu, sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hari-hari yang saat kita menghadap Allah itu, semua orang sudah tidak ada yang peduli lagi. Akan ada hari, sehebat apapun kita memiliki hubungan dengan manusia, hari itu kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang akan lari dari saudaranya, dari ibunya, dari ayahnya, dari istri dan anaknya. Masing-masing mereka saat itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Hari itu bukan hanya orang tidak peduli. Seandainya mereka bisa mengorbankan orang lain jadi tumbal keselamatan, pasti mereka akan lakukan. Sebagaimana angan-angan yang Allah sebutkan tentang orang-orang yang mereka telah berhadapan dengan suasana adab, yang Allah katakan, ya waddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Kata Allah, orang-orang yang di dunia mereka mujrim, orang yang mereka tidak mau peduli dengan agama sama sekali, yang mereka senantiasa tampilan kehidupannya adalah selalu menjauh kepada Allah, durhaka kepada Allah, melupakan Allah, hidup tenggelam dalam larut dengan keinginan hawa nafsu, adalah mujrim. Hari itu mereka berangan-angan seandainya mereka bisa mengorbankan walaupun bahkan anak kandungnya sendiri. Jangan sekalian, semua kita tahu di dunia ini tidak ada orang yang mereka memiliki hubungan kasih sayang yang tulus di dunia seperti tulusnya orang tua kepada sang anak. Sejelek apapun anak itu, maka dia akan siap korbankan semuanya demi sang anak. Tapi di akhirat kelak ini, seandainya dia bisa mengorbankan anak kandungnya, akan dia korbankan. Belum cukup dengan saudaranya, dengan istri dan anaknya, dengan istrinya, keluarga besarnya. Bahkan kalau perlu kata Allah, wa man fil ardi jami'an, semua manusia silahkan engkau masukkan ke neraka ya Allah, thumma yunjih, asalkan kau selamatkan diriku. Tapi kata Allah, kalla innaha ladha naza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'au'a. Sekali-kali enggak bisa. Jahanam adalah adab yang menyala-nyala, yang adabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia, yang jahanam akan menyuruh orang yang dulu berpaling dari agama dan mereka hanya mengumpulkan harta tetapi tidak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Jamaah sekalian, maka tidak ada seorang mukmin perhatian yang paling besar di dunia ini kecuali yang pertama adalah perhatian kepada iman mereka sejauh mana
yakni dia mempersiapkan iman mereka dan memelihara keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman inilah satu-satunya akan manfaat saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang seorang mukmin akan senantiasa ingin menyempatkan waktu sendiri atau bersama-sama untuk senantiasa memperhatikan iman kita masing-masing. Umar bin Khattab biasa mengajak para teman-temannya, ta'al bina nazdadu imanan, mari kita sebentar meluangkan waktu untuk kita bisa menambah keimanan kita. Di antara cara kita menambah keimanan kita, jamaah yang rahmati Allah, ya di antaranya dengan kita berbicara tentang agama Allah, kita berbicara mengingat tentang ayat dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembicaraan kita siang hari ini terambil dari hadis Rasulullah SAW yang Nabi pernah berkhutbah dengan khutbah yang sangat menyentuh hati para sahabat Nabi dan membuat para sahabat Nabi hatinya sangat betul-betul itu tergetar dengan khutbah Nabi. Lalu Nabi dan antaranya mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lamu." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Niscaya kalian akan sedikit yaitu tertawa dan akan banyak menangis. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menjelaskan tentang hadis ini, diantaranya beliau mengatakan, wal murad bil ilmi, yang dimaksudkan dengan ilmu dalam hadis tersebut, lau ta'lamuna ma'a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Yang dimaksudkan dengan ilmu dalam hadis tersebut, kata beliau, adalah ini ma yata'allaqu bi atamatillah, apa yang berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa bintiqami man ya'sihi, dan apa yang berkaitan dengan hukuman-hukuman Allah bagi orang-orang yang mereka bermaksiat kepada Allah. Wa bi ahwali inda nisa, dan memperhatikan, merenungkan ketika mereka bagaimana saat sakaratul maut dan ketika mereka mengalami al-maut. Wa fil qabri wa fil qiyamah, tentang kubur, tentang kiamat. Yang kesimpulan adalah bagaimana dia betul-betul itu merenungkan hal-hal yang akan menggerakkan dan para jamaah sekalian, orang menangis dan tawa itu hal yang biasa. Itu merupakan bagian sifat basyariah, yakni sifat manusia yang mereka yadhak wa yabki, mereka tertawa, mereka menangis. Itu biasa. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika beliau menjelaskan tentang macam-macam tangisan, tangisan itu ada banyak macamnya. Yang pertama, al-buka min khasyatillah. Pertama adalah menangis karena memang dia memiliki rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, buka rahmah, menangis karena iibah, rasa sayang, melihat orang menderita, orang tua melihat anak menderita, itu kemudian meleleh air matanya, itu biasa. Yang ketiga, ini al-buka, buka usurur, menangis karena senang, menangis karena senang.
Aisyah baru mengetahui ada orang menangis karena senang ketika ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq diajak hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking senangnya Abu Bakar melelehkan air mata menangis. Ikhwan, para engkau minta ditemani ya Rasulullah. Abu Bakar menangis saat itu. Betapa sangat gembiranya bisa menemani Nabi ini hijrah ke Madinah. Walaupun tahu hijrah itu banyak resiko yang akan dihadapinya. Karena Nabi sedang dilelang oleh orang-orang Quraisy, mati atau hidup bisa membawa Nabi akan diberikan 100 onta. Kemudian ada lagi bukaul mahabbah. Buka karena cinta. Mencintai sesuatu, dia mungkin dapat sesuatu itu, kemudian dia melelehkan air mata. Ada buka karena sedih. Menangis karena sedih. Mengingat masa lalunya yang penuh dengan kesulitan atau kehilangan atau segala sesuatu yang dia lihat masa lalunya, lalu menimbulkan kesedihan, lalu menangis. Ada lagi tangisan nifaq, bukaun nifaq, tangisannya orang yang munafik, matanya melelehkan air mata, tapi hatinya sungguhnya adalah qasi, ini hati yang keras. Kemudian ada bukaul muwafaqah, ini buka menangis karena ikut-ikutan. Ada tangisan bukaul musta'ar, buka yaitu tangisan sewaan. Biasanya orang dulu kalau ada orang mati terus nyewa orang, kemudian suruh mereka meratapi, menangis, sehingga tangisannya air mata bayaran. Dari semua tangisan-tangisan yang banyak dilakukan oleh manusia ini, satu-satunya yang bermanfaat adalah tangisan karena Allah Subhanahu wa taala. Gak ada keutamaannya tangisan-tangisan yang lainnya. Tangisan yang manfaat atau tangisan yang mereka menangisnya karena min khasyatillah. Nabi katakan, ainani la yamassahum an-nar. Dua mata la yamassuhuma an-nar, yang neraka tidak akan menyentuh dua mata ini. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena Allah, mata yang melelehkan air mata karena Allah, karena takut kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, ainun batat tahrusu fisabilillah, mata yang berjaga malam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua mata ini tidak akan tersentuh oleh jahanam. Oleh karena itulah menjadi sunnahnya para orang-orang saleh, nabi, kemudian para sahabat, para salihin, mereka punya kebiasaan yaitu menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ketika mereka yaitu merenungkan hal ihwal yang berkaitan dengan dosa-dosa mereka. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tangisan karena Allah ini lebih disukai oleh seorang mukmin, bahkan walaupun dia berinfak dengan ribuan dinar. Sahabat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, la an atma'a min khasyatillah, saya menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar, lebih aku sukai dibandingkan dengan
aku berinfak 1000 dinar. 1 dinar itu kira-kira 4 gram emas. 1 gramnya kira-kira 1 juta, sehingga 4 juta kali 1000 ya kira-kira 4 miliar. Aku sedekah sekitar 4 miliar atau tetesan air mataku karena takut kepada Allah lebih aku sukai dibandingkan dengan aku infak walaupun 1000 dinar, kira-kira 4 miliar. Kenapa, Bapak sekalian? Orang yang mereka tetesan air matanya karena Allah Subhanahu wa taala itu jelas akan memberikan manfaat. Sedangkan infak yang kita keluarkan belum tentu atau belum jelas nasibnya di sisi Allah diterima atau tidak diterima. Ada beberapa hal yang mendorong kita untuk bisa meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut pada Allah. Yang pertama, at-tafakkur bi asma'illah, suka merenungkan, memahami nama-nama Allah Ta'ala. Sekalian, dan ini merupakan akar ketakwaan seorang hamba adalah ketika mereka mengenal Allah Ta'ala. Hamba yang paling sempurna bisa beribadah kepada Allah adalah hamba yang paling mengenal Allah Ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim menerangkan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaihal bashar. Manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada mereka. Jamaah rahimani rahimakumullah, apa hubungannya antara mengenal nama Allah dengan sempurnanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dalam setiap nama Allah mengandung sifat Allah yang sempurna yang menuntut kita beribadah kepada Allah dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah tersebut. Kalau kita mengenal satu nama Allah, contoh Ar-Rahman, yang Ar-Rahman itu menunjukkan sifat luasnya rahmat Allah, Allah Arhamur Rahimin, maka kita bisa beribadah kepada Allah dengan kita tidak putus asa dengan rahmat Allah. Allah zat yang suka dengan kemuliaan akhlak, maka apabila kita ingin dicintai Allah, maka jadilah hamba yang menyayangi para hamba Allah yang lainnya. Sehingga Nabi katakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di langit, Allah yang di bumi, sayangilah hamba Allah yang di bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Lalu dia akan betul-betul semakin mencintai Allah karena rahmat Allah yang sangat luas. Kalau satu nama kita bisa mewujudkan ibadah kepada Allah dengan ibadah seperti itu, bagaimana kita mengenal 2 nama, 10 nama, 99 nama, maka akan menjadi orang yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling paham tentang Allah Ta'ala. Kalau Allah mengatakan, innama yakhshallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari kalangan para hamba adalah para ulama. Allah mengkaitkan antara ulama dengan takut. Artinya yang paling tahu tentang Allah, yang paling bisa memiliki rasa takut pada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, wallahi inilah a'lamukum billah, ketahuilah aku adalah orang yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, wa atqakum lah, dan aku orang yang paling takut kepada Allah, yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka mempelajari nama dan sifat Allah sungguhnya merupakan kebutuhan asasi kita untuk menyempurnakan ibadah kita. Silakan jamaah sekalian baca bimbingan tentang hal ini, kitabnya Syekh Abdul Razak hafizallahu taala yang sudah diterjemahkan pula yaitu Fikih Asmaul Husna. Yang kedua, di antara cara kita untuk menumbuhkan bagaimana kita memiliki rasa pengagungan kepada Allah, sehingga memiliki rasa takut kepada Allah, sehingga memudahkan kita melelehkan air mata kita, adalah qiraatul Quran bitadabbur. Membaca Al-Quran dengan cara tadabbur.
bukan membaca Al-Quran sekedar membaca huruf-hurufnya. Jamaah sekalian, Allah turunkan Al-Quran, kitab yang mubarakun, kitab yang sangat diberkahi Allah. Yang artinya berkah adalah banyaknya kebaikan-kebaikan yang akan didapatkan orang ketika dia berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Tetapi kapan Al-Quran ini akan menjadi kitab yang mubarak? Liyadabbaru ayati, apabila mereka mentadabbur ayat-ayat yang Allah turunkan itu, sehingga bisa paham, sehingga bisa mengamalkan. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan dengan ungkapan beliau, qiraatu ayatin bitafakurin wa tafahumin khairun min khatmatil Quran biduni tadabbur. Membaca satu ayat Al-Quran dengan tafakur, tafahum, dengan penuh perenungan dan pemahaman, itu lebih baik dibandingkan dengan menghatamkan Quran tanpa tadabbur sama sekali. Alasannya kenapa? Kata beliau, li'annau anfa'u lil qalbi, karena membaca ayat Quran walaupun satu ayat tapi dengan tafakur, dengan tafahum, dengan tadabbur, itu lebih bermanfaat bagi hati manusia. Dalam agama kita, amalan yang paling besar nilainya di sisi Allah, yang paling bermanfaat bagi hati kita. Jika amalan itu tidak memberikan poin manfaat untuk hati kita, sesungguhnya amalan itu kosong dan bahkan boleh jadi akan tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Salat kita, apabila kita sertai dengan hati kita, itu akan memiliki pahala yang sangat besar dan menjadikan kedudukan sangat tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sehingga kata seorang ulama, al-a'malu tatafadul bima tafadul lima fil qulub. Amal-amal kita itu sangat memiliki nilai keutamaan yang bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan yang ada dalam hati kita. Lalu beliau contohkan, ada dua orang yang sholat di masjid yang sama, boleh jadi di shop yang sama, boleh jadi gerakan yang sama, boleh jadi, tapi kata beliau, setelah dia selesai sholat, perbedaan pahala yang dia dapatkan bainal masyriq wal maghrib atau bainas sam'i wal ardi. Perbedaannya kayak langit dan bumi atau kayak timur dan barat. Jauh. Pertanyaannya, apa yang menjadikan perbedaannya sangat besar ini? Ma fil qulub, apa yang ada dalam hati mereka. Sejauh mana salatnya itu diikuti oleh hatinya, dan sejauh mana salatnya memiliki dampak kepada hatinya. Qiraatul Quran, seandainya tanpa kita memahami dan tanpa tadabbur, memang bisa jadi berpahala dengan huruf-huruf yang kita baca. Tetapi yang Allah inginkan bukan sekedar membaca huruf. Sehingga kata seorang salaf, seorang ulama, beliau mengatakan, Allah menginginkan, Allah turunkan Al-Quran untuk diamalkan, tapi manusia menjadikan bacaan Quran sebagai amalan. Artinya menjadikan Quran cukup dengan segera dibaca tanpa lanjut perenungan, pemahaman, lalu dia bisa mengamalkan. Dan ini bukan tujuan Allah turunkan Quran. Allah tujuan turunkan Quran adalah untuk bisa diamalkan. Oleh karena itulah, membaca satu ayat dengan tadabbur itu akan lebih memberikan manfaat kepada hati kita. Wa ada'a ila husulil iman, dan akan bisa lebih mendorong orang untuk mewujudkan nilai-nilai keimanan. Jamaah sekalian, apa yang akan bisa kita wujudkan dengan membaca Al-Quran tentang keimanan kita kalau kita tidak paham? Apa yang akan bisa dihasilkan orang mereka membaca tapi nggak paham tentang isi yang dibaca? Maka kita sangat tertuntut untuk membaca Quran dengan pemahaman. Kalau kita punya target sekian puluh kali kita hatam, jangan lupa targetkan walaupun sekali kita hatam Quran dengan membaca terjemahnya atau tafsir ringkasnya, sehingga kita mengetahui apa yang pernah kita baca dalam Al-Quranul Karim. Yang ketiga, Bapak sekalian, di antara yang membuat kita bisa mengantarkan kita memudahkan memiliki amalan al-buka min khasyatillah, sukalah kita menyempatkan waktu menyendiri dari manusia. Sebentar aja kita sempatkan waktu untuk kita bisa tafakkur, bisa muhasabah, bisa merenungkan tentang dosa kita, tentang saat kita menjelang maut, saat kita nanti dari kuburan, saat kita dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
perenungan-perenungan ini ketika kita berusaha untuk menjauh dari manusia, kita merenungkan ini semuanya, itu akan bisa menjadi sarana untuk kita bisa meneteskan air mata, yang itu akan menjadikan benteng kita dari yaitu jilatan api jahanam. Karena sungguhnya alangkah sangat banyaknya dosa dan kesalahan kita. Dan seorang mukmin, kata Nabi, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'ada tahta jabalin. Seorang mukmin itu ketika melihat dosanya sekecil apapun, dia seperti orang yang sedang duduk di bawah gunung yang khawatir gunung itu akan membinasakan dia. Kata para ulama, kenapa sih tamsilnya kok nggak di bawah pohon, kok di bawah gunung? Kalau di bawah pohon itu dia bisa selamat, kemungkinan selamat ada. Pohonnya jatuh ke sana, dia duduknya di sini. Tapi kalau dia di bawah gunung, runtuhnya gunung itu tidak akan memungkinkan dia selamat duduk di arah manapun. Seorang mukmin, dia benar-benar akan merenungkan dirinya bagaimana saat dia menghadap Allah, saat menjelang kematiannya, yang Allah diantaranya, yang Nabi kita diantaranya mengatakan, man ahabba liqa Allahi ahabba Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Pertanyaannya untuk kita sendiri, akankah aku termasuk orang yang suka bertemu dengan Allah saat menjelang kematian? Lalu merenung bagaimana caranya kita bisa suka bertemu Allah saat kita berada di sakaratul maut. Bagaimana saat kita di alam barzakh, tidak ada teman, ada pertanyaan yang sangat yaitu mendasar untuk kita. Mampukah aku menjawab pertanyaan malaikat di saat itu? Lalu apa yang akan dilakukan untukku ketika aku tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut? Bagaimana saat kita dibangkitkan menghadap Allah dan seterusnya? Perenungan ini menjadikan seorang dia kemudian bisa senantiasa melihat tentang dirinya. Di antaranya pula cara kita untuk bisa betul-betul mengantarkan kita memiliki amalan al-buka min khasyatillah adalah sering-sering kita duduk di majelis ilmu, mendengarkan mau'izah, mendengarkan yaitu nasihat-nasihat. Karena di antara tanda kelembutan hati adalah gampangnya hati itu yaitu menangkap nasihat, kemudian dia tersentuh hatinya, sebagaimana ketika seorang sahabat Irbad bin Sariyah menggambarkan tentang para sahabat Nabi, wa'adhana Rasulullah sallallahu ma'udatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal uyun. Nabi, kami pernah mendengarkan nasihat Nabi. Nabi telah memberikan ma'udhah kepada kami, yang nasihat Nabi benar-benar membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran air mata. Waktu kita habis, Bapak-Bapak sekalian, ini sekilas yang kita sampaikan, sekedar mengingatkan untuk kita. Satu di amal yang sangat bermanfaat seorang mukmin adalah al-buka min khasyatillah, tangisan karena takut kepada Allah. Tapi tangisan ini nggak bisa dibuat-buat, bukan tangisan nifaq, tapi betul-betul tangisan yang betul-betul hasil dia berinteraksi dengan Allah, hasil perenungan dia terhadap dosa-dosa dia, hasil dia betul-betul memahami kitab Allah, membayangkan apa yang mesti dia bayangkan tentang kehidupan yang akan dia hadapi. Maka mudah-mudahan Allah mencurahkan mereka taufik ilmu, taufik amal, semangat kita untuk mempersiapkan untuk hari-hari kita, di mana harta kita sebanyak apapun, anak kita sehebat apapun tidak akan lagi berguna kecuali kita membawa hati yang selamat, hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.